Pernah nggak kamu kepikiran satu hal ini? Suatu hari kamu bangun tidur, buka HP, lalu sadar, pekerjaanmu sudah tidak dibutuhkan lagi karena AI. Ketakutan itu nyata. Banyak orang merasa AI adalah pencuri pekerjaan, monster teknologi yang pelan-pelan menggusur manusia dari dunia kerja. Tapi, tunggu dulu. Faktanya, AI tidak benar-benar mengambil pekerjaan manusia. Yang ia lakukan jauh lebih halus, lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya sekaligus penuh peluang. AI menghapus kebiasaan lama yang selama ini kita anggap aman. Dan disinilah masalah sebenarnya dimulai. Sebelum kita menyalahkan AI, kita harus jujur pada diri sendiri. Selama puluhan tahun, banyak pekerjaan berjalan dengan pola yang sama, yaitu rutinitas, repetisi, dan kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan. Bangun pagi, bekerja dengan cara yang sama, pulang, ulangi. AI masuk bukan untuk mengambil peran manusia, tetapi untuk bertanya satu hal sederhana. Kenapa ini harus dilakukan dengan cara lama? Ketika pertanyaan itu muncul, kebiasaan lama mulai runtuh. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang mampu belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan tanpa harus diperintah secara rinci. AI tidak punya emosi, tidak punya ambisi, dan tidak punya rasa takut kehilangan pekerjaan. Itulah sebabnya ia sangat efisien, dan efisiensi inilah yang membuat manusia merasa terancam. Bukan karena AI lebih pintar, tetapi karena AI tidak lelah melakukan hal yang sama berulang-ulang. Disinilah muncul kontroversi besar yang benar-benar memecah opini publik. Di satu sisi, banyak orang dengan lantang berkata bahwa AI akan menciptakan pengangguran massal, menghapus jutaan pekerjaan, dan membuat manusia tidak lagi dibutuhkan. Narasi ini kemudian diperkuat oleh media yang gemar menyorot angka-angka ekstrem, judul bombastis, dan cerita dramatis tentang orang-orang yang dikalahkan oleh mesin. Setiap kemajuan AI selalu dibingkai sebagai ancaman, bukan sebagai perubahan. Akibatnya, ketakutan menyebar lebih cepat daripada pemahaman. Ketakutan ini sebenarnya sangat manusiawi. Bagi banyak orang, pekerjaan bukan hanya soal gaji di akhir bulan, tetapi tentang jati diri, status sosial, dan rasa berharga. Saat seseorang berkata, "Aku seorang guru," "Aku seorang penulis," atau "Aku seorang karyawan," itu bukan sekadar label pekerjaan, tapi cara mereka melihat diri sendiri di dunia. Maka ketika AI mulai melakukan tugas-tugas yang mirip dengan pekerjaan tersebut, yang terancam bukan hanya penghasilan, tetapi juga identitas, harga diri ikut goyah, rasa aman runtuh, dan masa depan terasa kabur. Di titik inilah emosi mengambil alih logika. Alih-alih bertanya apa yang sebenarnya berubah, manusia justru mencari kambing hitam. Teknologi disalahkan, AI dianggap musuh. Seolah-olah mesin memiliki niat jahat untuk menggantikan manusia. Padahal AI tidak memiliki kehendak, tidak memiliki ambisi, dan tidak memiliki kepedulian terhadap siapa yang tersingkir. Yang terjadi bukanlah serangan, melainkan pergeseran zaman. Dunia bergerak, cara kerja berubah, dan kebiasaan lama mulai kehilangan tempatnya. Namun, karena perubahan ini terjadi terlalu cepat, banyak orang belum sempat beradaptasi secara mental. Sehingga ketakutan terasa jauh lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Jika kita melihat sejarah, ini bukan pertama kalinya manusia menghadapi perubahan seperti ini. Mesin uap pernah dianggap ancaman, komputer pernah ditakuti, internet bahkan pernah disebut sebagai perusak lapangan kerja. Namun faktanya, setiap revolusi teknologi tidak menghilangkan kerja manusia, melainkan mengubah cara manusia bekerja. AI melakukan hal yang sama, hanya saja dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Para pakar teknologi dunia sudah lama membahas ini. Andrew Ng, salah satu tokoh paling berpengaruh di bidang AI, menyatakan bahwa AI lebih banyak mengotomatisasi tugas, bukan pekerjaan secara keseluruhan. Artinya,
Yang hilang adalah aktivitas-aktivitas lama yang tidak lagi relevan, bukan manusia itu sendiri. Eric Schmidt, mantan CEO Google, juga menegaskan bahwa AI adalah alat peningkat produktivitas, bukan pengganti manusia. Masalahnya, manusia seringkali terjebak pada kebiasaan lama dan menolak berubah. Mari kita lihat studi kasus nyata. Di dunia customer service, chatbot AI kini bisa menjawab ribuan pertanyaan sederhana dalam hitungan detik. Apakah ini berarti manusia kehilangan pekerjaan? Tidak sepenuhnya. Peran manusia justru bergeser ke penanganan masalah yang lebih kompleks, yang membutuhkan empati, keputusan, dan konteks. Di industri kreatif, AI bisa membantu menulis, mendesain, bahkan mengedit video. Namun, ide besar, pesan emosional, dan makna tetap berasal dari manusia. AI mempercepat, manusia menentukan arah. Masalahnya bukan AI. Masalahnya adalah manusia yang masih ingin bekerja dengan cara lama di dunia yang sudah berubah. Kebiasaan mengetik manual, menghitung secara konvensional, atau mengerjakan tugas repetitif perlahan-lahan menjadi tidak relevan. Dan ketika kebiasaan ini hilang, orang merasa seolah-olah pekerjaannya dicuri. Padahal yang dicuri hanyalah zona nyaman. Kedepan, masa depan kerja tidak akan pernah benar-benar menyerupai film fiksi ilmiah di mana robot bangkit lalu mengambil alih dunia dan menyingkirkan manusia. Kenyataannya jauh lebih sunyi, lebih halus, dan justru lebih menantang. Yang akan terjadi bukanlah peperangan antara manusia dan mesin, melainkan kolaborasi yang tak terhindarkan. Manusia yang mampu bekerja berdampingan dengan AI akan melesat sangat jauh. Bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka tahu cara memanfaatkan teknologi sebagai alat, bukan sebagai ancaman. AI akan menjadi rekan kerja tak terlihat yang membantu mempercepat analisis, merapikan data, memberi rekomendasi, dan mengambil alih tugas-tugas rutin. Sementara manusia tetap memegang kendali pada keputusan, nilai, dan arah. Perubahan besar juga akan terjadi di dunia pendidikan. Sistem belajar tidak lagi cukup hanya menghafal informasi. Karena AI dapat mengakses dan memproses data jauh lebih cepat daripada manusia. Fokus pendidikan akan bergeser ke kemampuan berpikir kritis, kemampuan bertanya dengan tepat, kreativitas, pemecahan masalah kompleks, serta pemahaman teknologi secara praktis. Orang yang mampu memahami cara kerja AI, bukan sekadar menggunakannya secara pasif, akan memiliki keunggulan besar. Literasi digital dan kemampuan beradaptasi akan menjadi keterampilan dasar. Sama pentingnya dengan membaca dan menulis di masa lalu. Seiring perubahan itu, pekerjaan baru akan terus bermunculan. Profesi seperti AI trainer yang bertugas melatih dan mengoreksi sistem AI agar sesuai dengan konteks manusia akan semakin dibutuhkan. Analis data akan berperan penting dalam menerjemahkan hasil olahan AI menjadi keputusan nyata. Akan muncul pula peran-peran baru yang menggabungkan empati manusia dengan kecerdasan mesin, seperti perancang interaksi manusia AI, pengawas etika AI, hingga kreator yang menggunakan AI sebagai alat ekspresi, bukan sebagai pengganti kreativitas. Banyak dari pekerjaan ini bahkan belum memiliki nama hari ini, sama seperti media sosial manager yang nyaris tidak dikenal 20 tahun lalu. Sebaliknya, mereka yang menolak berubah dan bertahan sepenuhnya pada cara lama akan semakin tertinggal. Bukan karena AI bersifat jahat atau ingin menggantikan manusia, tetapi karena dunia tidak lagi menunggu siapapun. Kebiasaan lama yang tidak efisien akan tersingkir secara alami. Dan orang-orang yang menggantungkan nilai dirinya hanya pada rutinitas lama akan merasa tersisih. Pada akhirnya, masa depan kerja akan dimenangkan bukan oleh mereka yang melawan AI, melainkan oleh mereka yang berani belajar ulang, menyesuaikan diri, dan
menjadikan perubahan sebagai bagian dari identitas baru mereka. AI tidak menghapus manusia. AI menghapus alasan untuk malas belajar, malas beradaptasi, dan malas berkembang. Dunia kerja tidak menjadi lebih kejam, tetapi menjadi lebih jujur. Nilai manusia tidak lagi diukur dari seberapa lama ia bekerja, tetapi dari seberapa relevan dan bernilainya kontribusinya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah AI akan mengambil pekerjaanmu? Karena mungkin tanpa kamu sadari, itu sudah bukan pertanyaan yang relevan. Pertanyaan yang jauh lebih menakutkan justru adalah, apakah kamu masih memegang kebiasaan lama yang diam-diam sedang menghapus masa depanmu sendiri? Paradoksnya, banyak orang tidak kalah karena AI terlalu pintar, tetapi karena mereka terlalu lama merasa aman. Mereka tidak disingkirkan oleh mesin, melainkan oleh cara berpikir yang menolak berubah. Di era AI, ancaman terbesar bukan kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, tetapi bangun suatu hari dan menyadari bahwa keahlianmu sudah tidak dibutuhkan lagi, sementara dunia terus berjalan tanpa menunggumu. Yang bertahan bukan mereka yang paling jenius, bukan pula yang paling keras bekerja, melainkan mereka yang berani meninggalkan cara lama sebelum cara itu meninggalkan mereka. Dan jika perubahan ini terasa menakutkan, mungkin itu karena sebenarnya waktu untuk berubah sudah jauh lebih dekat dari yang kamu kira. Jika kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, tekan like sekarang. Tulis di kolom komentar, kebiasaan lama apa yang menurutmu paling terancam oleh AI? Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus membahas AI, masa depan kerja, dan cara tetap relevan di dunia yang terus berubah. Sampai jumpa di video berikutnya.